Oleh karena itu saya selaku Ketua Umum Fahmi Tamami menghimbau umat Islam cegah gerakan ini. Allahu Akbar. Kalau tidak kita perang saudara. Saya pastiin perang saudara. Kaget saya. Ini setan dari mana ini? Berdiri bulu roma saya. Lalu nggak sampai situ, mereka bilang apa? Mereka semuanya halal darahnya. Ini kamu siapa? Saya bilang. Oh saya ini Pak Haji, ini jenggotnya panjang-panjang, celananya cingkrang-cingkrang. Kamu siapa? Saya bilang. Saya telepon Al-Maghfurullah Kiai Haji Hashim Muzadi. Tahu? Beliau saat itu sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Setelah itu saya telepon Profesor Din Syamsuddin. Beliau pimpinan pengurus besar Muhammadiyah saat itu. Saya telepon Habib Rizik Syihab saat itu. Beb, dengar ada orang ambil mesin nggak? Saya dengar. Saya telepon Zainuddin MZ almarhum. Kiai, ada dengar nggak ada orang ambilin masjid? Iya Bang Haji ini, waduh ini kurang ajar nih, meresahkan ini. Namun muncullah satu inisiatif dari Salahuddin Ayyubi untuk membangkitkan semangat umat Islam melawan tentara salib. Diselenggarakannya lah yaitu peringatan Maulid Nabi. Banget. Penting gak Maulid? Banget. Satu, kita mesti tahu dari Maulid ini kita tahu hebatnya Nabi Muhammad. Dari hebatnya Nabi Muhammad kita akan cinta. Dari cinta kita akan taat. Betul? Betul? Tuba liman ra'ani fa'aman Nabi. Beruntung orang yang ketemu aku, dia beriman sama aku. Tapi lebih beruntung orang nggak pernah ketemu aku, tapi dia beriman kepadaku. Bagaimana kita mau beriman kepada Nabi kalau kita nggak pernah maulid, nggak pernah dengar kisah-kisah Nabi? Inilah gunanya maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Musuhnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang jenderal muslim di Qahirah, Mesir. Dinamika pertempuran, singkat cerita, Salahuddin Al-Ayyubi dengan tentaranya dikalahkan oleh Richard the Lionheart. Kemudian tentara salib berhasil menguasai Yerusalem dan dikuasailah Masjidil Aqsa saat itu. Masjidil Aqsa kemudian diambil alih oleh tentara salib. Yang kita tahu sebelumnya adalah Masjidil Aqsa tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ini dulu dikuasai Islam. Dalam perang salib pertama ini diambil alih oleh
yang namanya tentara salib. Kemudian Masjidil Aqsa dijadikan gereja. Saat itu Salahuddin Ayyubi dengan pasukannya membuat perenungan. Saat itu umat Islam sudah patah semangat, lemah semangat, karena musuh jauh lebih besar dari jumlah dan persenjataannya. Namun muncullah satu inisiatif dari Salahuddin Ayyubi untuk membangkitkan semangat umat Islam melawan tentara salib. Diselenggarakannya lah yaitu peringatan Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi ini pertama kali diperingati pada tahun 1095 oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Memperingati sejarah Nabi tentunya sangat membangkitkan semangat umat Islam. Karena dalam sejarah Nabi di sana diceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah, pahit getirnya perjuangan Rasulullah membela agama Allah melawan kafir Quraisy dengan pengorbanan yang luar biasa. Akhirnya Nabi SAW mampu mengibarkan bendera Islam di kota Madinah sampai terpancar ke seluruh dunia sampai saat ini. Inilah yang menjadi bekal Salahuddin Ayyubi untuk membangkitkan semangat umat Islam yang saat itu sudah lemah. Maka diadakanlah itu Salahuddin Ayyubi menjadi Khadimul Haramain. Jadi Khadimul Haramain. Saat itu beliau mengadakan perlombaan. Setiap orang-orang pergi haji, diadakanlah perlombaan untuk membuat sejarah Nabi. Muncullah seorang pemenang dari Irak, namanya Syekh Ja'far Al-Barzanji, selalu dibawakan pada acara-acara Maulid Nabi sampai detik ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitulah Maulid Nabi berjalan ribuan tahun lamanya, ratusan tahun. Sampai saat ini ratusan tahun, dari mulai 1095 sampai 2022 Maulid itu terus berlangsung di berbagai macam penjuru dunia. Namun tiba-tiba ketika terjadi reformasi di Indonesia tahun 1998, ada suara-suara tipis Maulid itu bid'ah. Ada suara-suara tipis Maulid itu tidak dilakukan Nabi, itu bid'ah, pelakunya syirik, masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu tadi kisah sejarah. Sekarang saya mau cerita peristiwa asli pengalaman saya. Boleh? Pada suatu hari saya sedang mengendarai mobil Mercedes-Benz, bukan angkot, tanpa supir waktu itu. Kira-kira tahun 2000-an. Itu kan 1098 reformasi. Tahun 2000 saya lagi jalan-jalan sendirian siang hari. Kafir Wali Songo. Kaget saya. Ini setan dari mana ini? Berdiri bulu roma saya. Lalu nggak sampai situ, mereka bilang apa? Mereka semuanya halal darahnya. Oke, sampai situ. Ini gerah saya nih. Saya punya masjid di jalan rumah gue Pondok Jaya. Saya punya masjid namanya Masjid Husnul Khotimah di Pondok Jaya sini Mampang. Karena saya sering keliling Indonesia, saya jarang khutbah di masjid saya.
Satu Jumat saya khutbah di situ, setelah dengar itu. Saya lihat pengurusnya beda semua. Ini kamu siapa? Saya bilang. Oh saya ini Pak Haji ini. Jenggotnya panjang-panjang. Celananya cingkrang-cingkrang. Kamu siapa? Saya bilang. Saya ini, mana pengurus lama? Oh pengurus lama nggak ada, bla 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 bla. Rupanya ritual keagamaan Jumat sudah berubah semua. Jadi pengurus Masjid Husnul Khotimah sudah digusur sama ini orang. Orang-orang Radio Roja. Oke, besoknya saya telepon Al-Maghfurullah Kiai Haji Hashim Muzadi. Tahu? Beliau saat itu sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Kiai, ada nggak masjid NU yang diambil oleh orang-orang Wahabi ini? Masjid saya diambil, Kiai. Ada Bang Haji. Di sini satu, sini satu, sini satu. Setelah itu saya telepon Profesor Din Syamsuddin. Beliau pimpinan pengurus besar Muhammadiyah saat itu. Prof, ada nggak masjid Muhammadiyah yang diambil Wahabi? Ada Bang Haji, bahkan satu rumah sakit, satu sekolah saya dikuasai Wahabi. Saya telepon lagi Profesor Tarmizi Tahir. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia saat itu sebelum Yusuf Kala. Prof, ada dengar nggak keresahan umat? Ada kelompok orang baru ini tiba-tiba membidah-bidahkan, nggak tahu dari mana nongolnya ini, ngambilin masjid orang. Anda dengar nggak Prof? Saya bilang, iya saya dengar Bang Haji, ada keresahan itu. Saya telepon Habib Rizik Syihab saat itu. Beb, dengar ada orang ngambilin masjid nggak? Saya dengar. Saya telepon Zainuddin MZ almarhum. Kiai, Anda dengar nggak ada orang ngambilin masjid? Iya Bang Haji ini, waduh ini kurang ajar nih, meresahkan ini. Begitulah saat itu terjadi. Pengambil alihan pengurus masjid begitu masif. Akhirnya kita sepakat mendirikan forum silaturahmi takmir masjid dan musola Indonesia. Tujuannya untuk menjaga masjid-masjid yang khususnya beral-aqsunnah wal jamaah, berorientasi kepada madzhabul arba'ah, untuk tidak dirampas oleh teman-teman kita dari Wahabi. Paham? Paham? Kenapa saya harus nyatakan ini? Ini bahaya. Ini harus kita cegah pengembangannya. Mereka menggunakan dalil-dalil yang diplesetin. Contoh, mereka mengambil dalil kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar, kullu bid'atin dalalah. Pokoknya semua yang baru sesat. Sampai situ doang. Kullu bid'ah dalalah, semua yang baru sesat, masuk neraka. Padahal hadisnya Anda mau tahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya penjelasan kitab Allah Al-Quranul Karim. Wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin, sebaik-baik bimbingan Nabi Muhammad, yaitu al-hadits. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan merubah-rubahnya. Jadi seburuk-buruk perbuatan merubah-rubah Quran dan hadis. Wa kullu bid'atin dalalah,
wa kulla dhalalatin finnar. Jadi merubah Quran dan hadis itulah yang dimaksud bid'ah, dolalah, sesat. Pasti siapapun yang merubah Quran, merubah hadis, itu bid'ah. Itulah bid'ah. Dan dolalah, sesat. Dan finnar, pasti masuk neraka. Digunakan untuk ketahlilan. Mau tahu apa itu maulid? Maulid itu bukan syariat. Oi. Maulid itu muamalah. Maulid itu budaya. Bukan Quran. Bukan hukum Islam, bukan syariat. Tahlilan itu budaya, bukan syariat. Yang dimaksud bid'ah dolalah finnar, merubah-rubah syariat, itulah bid'ah. Pantas masuk surga, masuk neraka, pasti. Rubah Quran. Ini maulid bukan syariat, ya Allah. Ini budaya, Pak. Tahu budaya? Tradisi, kebiasaan yang baik. Tahlilan juga bukan agama, bukan syariat. Itu tradisi. Dulu zaman Nabi nggak ada memang. Saat itu belum mentradisi. Yang dimaksud Nabi jangan lakukan apa yang aku tidak lakukan, maksudnya Nabi bilang begini. Dengarkan hadis Nabi. Fi amrina hadza ma laysa min fawarad. Barang siapa yang merubah-rubah yang aku perintahkan, maka dia tertolak. Yang aku perintahkan maksudnya syariat. Barang siapa yang merubah-rubah syariat, merubah-rubah hukum agama, itu tertolak. Bid'ah, dolalah, sesat, masuk neraka. Tapi yang namanya yasinan malam Jumat lah bid'ah, masuk neraka. Masya Allah. Ada yang suka yasinan kan malam Jumat? Masuk neraka loh, gimana nih? Ini budaya. Tahlilan budaya. Maulid budaya. Dalam konteks budaya apa kata Nabi? Kala Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan budaya-budaya, tradisi-tradisi kebiasaan baik, dia akan mendapat pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Paham? Paham? Maulid baik apa tidak? Baik apa tidak? Dapat pahala. Kata siapa? Kata Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Barang siapa yang melakukan tradisi yang baik, kebiasaan-kebiasaan positif, dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan kebiasaan-kebiasaan negatif, maka dia akan mendapat dosanya dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Faham? Saya mau tanya, maulid syariat apa budaya? Ibadah apa muamalah? Ibadah apa muamalah? Muamalah. Yang enggak boleh dirubah adalah syariat. Yang enggak boleh dirubah adalah akidah. Ya Allah, diwongin gitu. Paham? Paham? Kalau budaya dimasukin ke bid'ah dolalah tadi, kullu bid'atin dolalah, semuanya bid'ah dolalah, sesat. Maulid sesat, ini sesat sesat. HP lu juga sesat itu. Itu juga bid'ah, itu HP. Tuh. Itu budaya, itu HP. Mikrofon juga bid'ah ini budaya. Lampu ini bid'ah, ini budaya.
Zaman Nabi nggak ada itu orang pakai mikrofon. Ada nggak azan pakai mikrofon dulu? Kalau yang dimaksud bid'ah termasuk budaya, mikrofon bid'ah. Masjidil Haram bid'ah tuh tiap hari tuh. Pakai speaker tuh azan. Faham? Itu satu hal. Dia plesetin ini hadis. Yang kedua, orang maulid itu musyrik. Waduh, lebih hebat lagi nih. Musyrik karena mereka sama seperti orang-orang Nasrani. Dia ambil hadis ini hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kamu memuliakan aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan Isa putra Maryam. Jadi orang maulid dibilang sama dengan Natalan. Makanya musyrik. Diambil hadis itu. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan muliakan aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan Isa putra Maryam. Sekarang kita lihat, kita bedain antara Natal sama Maulid. Ya. Natalan, Isa sebagai Tuhan apa sebagai Nabi di situ? Sebagai Nabi, sebagai Tuhan. Di Maulid Muhammad sebagai Nabi, sebagai Tuhan. Beda enggak? Di Natalan mereka menyembah Isa apa tidak? Menyembah Isa sebagai Tuhan apa tidak? Di Maulid kita menyembah Muhammad apa tidak? Sama apa tidak? Sama itu Maulid dengan Natalan dibilang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini fitnah azimah. Tahu nggak arti musyrik? Tahu nggak musyrik, Bu? Musyrik itu menuhankan selain Allah, itu musyrik. Musyrik menyembah kepada selain Allah, itu musyrik. Maulid nyembah Nabi apa tidak? Natalan mereka menyembah Yesus apa tidak? Sama apa enggak? Inilah kerjaan mereka ini loh. Hadis dipelintir sama dia. Oh iya juga sama aja tuh Maulid sama Natalan. Muka lo jauh. Kenapa saya marah betul sama ini? Marah betul. Karena ini bahaya kalau dibiarkan. Kenapa? Kalau ini berkembang jadi besar, akan terjadi Suriah tuh, perang saudara kita. Makanya harus dicegah. Karena mereka mengatakan ahli bid'ah halal darahnya. Ini gerakan apa ini? Agama apa ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu ISIS? Islamic State of Syria and apa? Itu isinya itu radikalisme. Kelompok radikal. Situs-situs sejarah dimusnahkan. Orang-orang Sunni dibunuh semuanya. Oleh karena itu saya selaku Ketua Umum Fahmi Tamami menghimbau umat Islam cegah gerakan ini. Allahu Akbar. Kalau tidak kita perang saudara. Saya pastiin perang saudara. Dia menghalalkan darah kamu kok. Saya dengar sendiri. Paham? Caranya bagaimana? Nggak usah berantem. Cegahnya bagaimana? Jangan berkelahi. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Apa kata Allah? Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah
taatlah kepada Rasul, taat kepada pemimpin-pemimpin kamu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Kalau terdapat perbedaan pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan berantem. Ini bidah apa bukan? Bidah apa bukan? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Caranya bagaimana? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mu'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, artinya apa? Dengan argumen, dengan ilmu, bukan dengan marah-marah. Bil hikmah, dengan ilmu, dengan argumen. Wal mu'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, berdebatlah dengan mereka. Wajadilhum, debat mereka. Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Faham? Faham? Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilih wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu Allah tahu siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Jadi ini harus diklarifikasi ini. Masalah bid'ah ini nggak boleh dibiarkan. Tokoh-tokoh agama saya instruksikan untuk membuat dialog dengan mereka dengan cara yang baik. Buat forum-forum diskusi. Ya. Adakan forum diskusi, adakan moderatornya, ahli mereka, ahli dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat di situ. Ingat, bil hikmah, dengan ilmu, wal mu'azatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum, berdebat, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Nanti kelihatan yang sesat dan yang benar akan kelihatan di situ. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, karena Allah tahu siapa yang tersesat dan Allah tahu siapa yang mendapat petunjuk. Karena kalau ini dibiarkan, saya takut, saya khawatir kita perang saudara. Sekarang aja udah pada cemberut-cemberutan tuh. Kita ketemu dia ke orang mau dimakan kita sama dia. Dilihat orang kafir, kafir. Nih, celana cengkrang. Nutup nggak nih? Masuk neraka nih kalau dia kata. Mau tahu hadisnya? Nabi SAW bersabda, la yanzu ala man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang memakai pakaian khuyala, ngengser dengan sombong. Nutup mata kakinya, sombongnya itu. La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang orang yang memakai pakaian melewati mata kaki dengan sombong. Sombongnya yang bikin masuk neraka, bukan mata kakinya ketutupan. Paham? Ini kan Masya Allah, ini harus diluruskan. Kasih tahu, baca hadis yang benar. Saat itu ada Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, pakaianku ngengser, tapi kamu nggak sombong. Zaman dulu waktu hadis ini turun, ini susah baju, pakaian susah. Tiba-tiba amir-amir jalan pada ngengser bajunya. Menyombongkan diri. Turunlah hadis ini. La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang orang yang pakai pakaian lewat mata kaki dengan sombong. Sombongnya itu bukan lewat mata kakinya. Biar lo angkat juga kaki lo, kalau lo sombong masuk neraka lo. Benar nggak? Masuk akal nggak sih? Mata kaki ketutupan kain masuk neraka. Pakai akal dong sayang. Pakai akal dong.
Masa ketutupan mata kaki masuk neraka? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jenggot wajib. Tahu nggak hukum wajib? Dalam usul fiqih, wajib itu al-wajibu ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Itu wajib namanya. Mendapat pahala kalau digunakan, mendapat siksa kalau ditinggalkan. Itu wajib. Kalau jenggot wajib, waduh masuk neraka semua nih. Masuk neraka banyak banget nih. Kalau jenggot wajib. Paham? Al-wajibu ma yuthabu ala fi'lah wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, enggak dikerjakan disiksa. Ini sunnah. Apa itu sunnah? Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Dipasang dapat pahala, enggak dipasang enggak dosa. Faham? Jangan dilibet-ribetin, ini agama. La ilaha illallah. Kaki mesti diangkat, takut masuk neraka. Kalau takut kebanjiran boleh. Masuk akal itu. Paham? Sadar. Qala ta'ala, ya Nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihina min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dhaina. Wahai Nabi, perintahkan istri-istrimu, anak-anak gadismu, wanita beriman untuk mengenakan baju longgar. Jalabib itu baju longgar, bukan cadar, bukan. Faham? Aurat perempuan mana yang boleh kelihatan? Muka sama telapak tangan, itu aurat perempuan. Hidung sama mulut mah, masa mata doang aurat. Kalau pakai masker boleh. Maksud saya ini jangan mengada-ngada dalam syariat. Orang jadi bingung, kesian umat. Pasang jenggot lo enggak masuk neraka. Kaki angkat celana enggak masuk neraka. Pakai cadar enggak masuk neraka. Kesian umat. Padahal enggak begitu hukumnya. Faham? Faham? Oke. Lalu apa sih gunanya maulid? Nah tadi masalah-masalah itu sejarah. Sekarang apa gunanya kita maulid? Perlu nggak? Banget. Penting nggak maulid? Banget. Satu. Kata Nabi SAW. Tuba liman ro'ani fa'amana bi. Thumma tuba liman lam yarani fa'amana bi. Beruntung orang yang melihat aku, dia beriman kepadaku. Tapi beruntung 3 kali beruntung orang enggak melihat aku, dia beriman kepadaku. Tuba liman ra'ani fa'amana bi. Beruntung orang yang ketemu aku, dia beriman sama aku. Tapi lebih beruntung orang enggak pernah ketemu aku, tapi dia beriman kepadaku. Bagaimana kita mau beriman kepada Nabi kalau kita enggak pernah maulid, enggak pernah dengar kisah-kisah Nabi? Inilah gunanya maulid. Satu itu. Kedua, qala ta'ala, gunanya maulid. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan.
dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Wa qala ta'ala aidan, berfirman Allah Subhanahu wa taala lagi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Faham? Bagaimana kita bisa taat sama Nabi? Bagaimana kita bisa cinta Nabi sementara kita nggak pernah mempelajari sejarah Nabi? Bagaimana kita tahu perjuangan Nabi? Bagaimana kita tahu akhlak Nabi kayak apa hebatnya? Di Maulid inilah kita bisa tahu. Oleh karena itu saya katakan tadi, Maulid ini penting banget. Enak aja bid'ah dhalalah. Faham? Dalam Maulid inilah bertambah cinta kita kepada Nabi, karena di sini dijelaskan sirah Nabi. Para mubalik menyampaikan berbagai macam akhlak Nabi. Nabi itu ada 124.000 jumlahnya, Bu. Dari 124.000 Nabi ada 313 Rasul. Muhammad bin Abdullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang teragung dari semuanya. Kenapa? Satu, karena teritorial dakwah beliau nggak sama dengan para nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain, Bu, hanya diutus untuk bangsanya masing-masing aja. Contoh, Nabi Lut alaihissalam hanya diutus Allah untuk bangsanya itu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihissalam hanya diutus untuk bangsa Ads. Nabi Saleh hanya diutus untuk bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa rasulan ila bani Israel. Isa itu rasul untuk bangsa Israel. Dalam Injil juga dijelaskan. Matius 10 ayat 5 dan 6 itu berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian dia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya untuk bangsanya masing-masing itu. Lain dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diutus tidak hanya untuk bangsa Arab saja, tapi diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia. Masya Allah. Kita mesti tahu, dari Maulid ini kita tahu hebatnya Nabi Muhammad. Dari hebatnya Nabi Muhammad kita akan cinta. Dari cinta kita akan taat. Betul? Betul? Nah, karena Nabi Muhammad itu misinya internasional, maka dia diberikan satu kitab suci yang holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh. 114 surat, 6.236 ayat, 30 juz. Yang Allah bilang, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Quranul Karim. Semua aspek kehidupan ada dalam Al-Quranul Karim. Sampai-sampai seorang profesor dari Amerika, Profesor Dr. Arnold Toynbee. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Udah pada ngantuk ya? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Pada ngantuk ya?
Ntar kita nyanyi ya Bu. Sekarang ceramah dulu ya. Boleh? Boleh? Apa Profesor Arnold Toynbee bilang setelah baca Quran? Dibilang gini Bu. Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup tuh. And a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Artinya apa Bu? Ibu mau ngapain aja, tanya Quran, buka Quran. Ada persoalan apa saja, buka Quran. Di situ ada jawabannya. Di situ ada jalan keluarnya. Begitu hebatnya Quran. Makanya Quran itu mukjizat. Jangan sembarangan. Al-Quran itu mukjizat Bu. Jangan main-main. Tolong dibaca, tolong dihayati, tolong diamalkan. Ya, itu firman Allah. Kata-kata Allah. Mukjizat itu. Masya Allah. Yang kedua, kehebatan Nabi. Banyak-banyaklah. Saya cuma ingin menyampaikan akhlak. Nabi bilang apa Bu? Innama bu'ithu liutamima makarimat akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Secara orientatif akhlak ada 3. Ya Bu. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif akhlak juga ada 3. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlakul ammah, akhlak yang standar. Akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Nah ini Nabi mencontohkan kepada kita tentang akhlakul karimah kepada Allah, akhlakul karimah kepada sesama manusia, akhlakul karimah kepada hewan dan tanaman. Allah bilang suruh tiru Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya kepada diri Nabi terdapat keteladanan yang luar biasa baiknya untuk kita tiru. Kita lihat akhlak Nabi sama Allah. Akhlak kepada Allah. Nabi itu maksum. Tahu maksum Bu? Enggak ada dosanya. Udah diampuni, kalaupun ada sudah diampuni. Maksum. Tapi lihat Bu, istighfar 100 kali semalam Bu, nggak punya dosa. Istighfar 100 kali. Sayyidul istighfar, hafal Bu? Bu, Sayyidul istighfar hafal? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Enggak ada dosanya istighfar. Masya Allah. Dosa kita bejibun, enggak pernah istighfar. Ini akhlak. Salat hajat, salat tahajud, bengkak kakinya. Kita 2 rakaat nggak sanggup tiap malam. Nabi bengkak kakinya. Sampai Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau ini sudah dijamin surga. Engkau ini nggak ada dosanya. Kenapa sih kok sholat sampai bengkak? Kenapa sih istighfar sampai 100 kali begitu? Apa jawab Nabi Bu? Tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepadaku? Tuh akhlak kepada Allah. Bersyukur kepada Allah karena dia diberikan suatu derajat yang luar biasa. Akhlak kata sesama manusia, oh luar biasa. Bu, ibu punya suami berapa? Terbalik ya. Terbalik ya. Maksudnya nanya ke sini. Bapak punya istri 1 kan Pak? Itu sunnah Nabi Bu. Istri 1 itu sunnah Nabi.
periode Khadijah. Monogami juga sunnah Nabi. Ini sama istri beliau, sama Masya Allah akhlak sama beliau ini romantis, Pak. Kalau manggil istri itu enggak mau nyakitin, enggak menyinggung istri itu. Aduh, paling takut beliau menyinggung perasaan bini itu, paling takut. Kenapa? Ada hadis seperti ittaqullah fin nisa akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah kamu kepada Allah tentang istrimu, karena istrimu itu amanat Allah. Jadi Nabi enggak berani sembarangan sama bini. Berusaha menjaga perasaan, jangan sampai tersinggung. Kalau manggil bini juga Pak, Masya Allah. Ya Khumairah, tuh. Wahai si kemerah-merahan. Gak kayak Muhammad orang sini, Pondok Pinang, Cirende. Muhammad orang Cirende manggil bini sembarangan aja. Hei pendek. Ya Khumairah. Si kemerah-merahan, wahai bidadariku, sayang, cinta, cantik. Begitu Nabi. Suka merayu istrinya, membuat senang, Masya Allah. Dan beliau bukan adigung-adiguna. Mentang-mentang gua ngasih belanja, seloncorin kaki, lo pijitin, nih baju jahitin, enggak. Ada pekerjaan istri, dia bantu istrinya. Gak main perintah-perintah tulak pinggang mentang-mentang gue suami. Enggak. Ini akhlak Nabi. Akhlak kepada sesama manusia, Masya Allah. Nabi waktu di Mekah sering lewat mau ke Masjidil Haram, lewat gang kecil tuh. Di situ ada Yahudi benci banget sama Muhammad. Nabi lewat ludahin. Nabi cuma mengusap, menoleh, tersenyum. Tiap lewat diludahin. Nabi mengusap, tersenyum. Satu saat nggak ada yang ngeludahin ini. Dia tanya, kemana ini fulan yang suka di atas nih? Lagi sakit ya Muhammad. Nabi pulang ke rumah, minta roti, susu, kurma Aisyah. Untuk apa ya Rasulullah? Saya mau menyambangi orang sakit. Didatengin tuh yang suka ngeludahin dia. Pak, Bu, didoain, dikasih roti, dikasih susu, dikasih apa? Saya mau tanya Bapak, ini akhlak Nabi. Bapak kalau diludahin orang, diapain tuh orang? Hei, diapain? Bu, kalau Ibu diludahin orang, diapain Bu? Ludahin lagi. Sekarang pertanyaan, kok Nabi bisa disakitin gak balas nyakitin, kok bisa? Kenapa? Dihina gak balas menghina, kok bisa? Kenapa? Dibully gak membalas bully, kok bisa? Kenapa? Nah ini mesti tahu ilmunya. Sesungguhnya orang yang menghina lebih rugi daripada yang dihina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadakum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Apa kata Allah? Jangan suka cari-cari kesalahan orang. Jangan ngintip-ngintip kelemahan orang. Jangan suka buka-buka aib orang. Jangan suka menghina orang. Kamu mau makan daging bangkai saudaramu sendiri? Itu hukumannya. Orang yang suka menghina orang lain, yang suka menghujat orang lain, yang suka menghardik orang lain, sama dengan dia lagi makan daging bangkai saudaranya. Allah yang bilang. Maksudnya apa? Ini kiasan. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan? Apa kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Artinya kalau kamu hina orang, kamu nyakitin orang, kamu lagi ngambilin dosa itu orang. Faham? Faham?
Kita ngomongin orang nih, dosa itu orang lagi kita ambilin. Itu yang Allah i'tibarkan makan daging bangkai saudaramu sendiri. Makanya Nabi begitu dihina nggak marah, bahkan kesian. Ya Allah, kamu nih rugi, kamu nanti aduh. Makanya Nabi kasihan. Kalau kita berpikiran seperti itu, insya Allah nggak akan marah dibully. Dihina kita nggak akan marah. Kenapa? Kasihan dia. Karena dia akan ngambilin dosa-dosa kita. Faham ya? Akhlak kepada tanaman dan hewan. Ini pohon jangan kamu kira mati. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua bertasbih kepada Allah dengan caranya. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon berpasang-pasangan. Jadi pohon ini ada laki dan perempuan. Ada laki ada perempuan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Menurut Dr. Bos, seorang dokter ahli tanaman, dia mengadakan research di New Delhi tahun 1930. Dia menemukan, oh ternyata pohon itu ada genrenya. Ada pohon cowok, ada pohon cewek. Oh ternyata berkembangnya pohon itu kawin. Yang ngawinkan kumbang dan angin. Allah sudah bilang, wa arsala riyaha lawaqiha. Aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Jadi pohon itu dikawinkan oleh angin. Bu, kalau ada angin ribut, ibu nggak usah ikut ribut. Pohon lagi pada kawin, bu. Ada angin ribut, pohon rubuh, buru-buru, betul nggak? Coba ibu lihat, pasti tuh pohon udah tua. Makanya udah tuanya pada kawin. Apa sih? Gue sakit jadi baik ini. Nah, jadi akhlak Nabi kepada tanaman. Kalau beliau ketemu tanaman, Assalamualaikum, Masya Allah, dibelai, diusap tuh tanaman. Dia punya ruh. Dia bisa senang, dia bisa sakit. Kalau Anda cabik itu pohon, dia merasa sakit. Tapi kalau Anda belai, Anda siram pagi-pagi, Masya Allah, dia berdoa untuk Anda. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua bertasbih kepada Allah dengan caranya.